Semangat ya? Ya, hobi pikir masih semangat. Pertama, apresiasi kepada calon pendeta Yuniati Romi yang telah berhasil menyusun paper mata bimbingan kesaksian dan pelayanan, dan juga kepada pendeta pembimbing pendeta Kurniawan Pinanto Wijaya. Menarik, paper yang disajikan terkait dengan mata bimbingan kesaksian dan pelayanan, kemah hospitalitas bagi remaja modern. Tentu dengan tema ini ingin melihat bagaimana konteks GKSBS Tanjung Karang menjadi sebuah gereja kota dengan dinamika yang ada. Dari judul ini tentu harapannya ada gambaran yang mungkin sederhana sekali. Kalau tadi diungkapkan di awal bahwa konteksnya Tanjung Karang ini adalah seperti gambaran kehidupan di mana dinamika orang untuk pergi datang itu begitu luar biasa. Nah, apakah kemudian ini didasari dengan katakanlah data yang cukup? Artinya memang konteks Tanjung Karang sebagai gereja nomaden modern ini menjadi sebuah kesadaran, atau ini baru temuan yang dipunyai calon pendeta sehingga mengangkat tema ini? Apakah ini kemudian akan mencoba dengan tema kemah hospitalitas sebagai nomaden modern ini dalam rangka membangun kehidupan kesaksian pelayanan GKSBS Tanjung Karang, atau ini sebetulnya upaya mencoba melakukan integrasi dari pengalaman-pengalaman itu? Sebetulnya nilai-nilai ini sudah ada. Nah, dari judul ini bagaimana calon pendeta untuk menjelaskan sederhana ini sehingga tema yang menarik ini berangkat dari gagasan yang baru, atau ini memang sudah dihidupi oleh GKSBS Tanjung Karang? Terima kasih Pak. Kemah hospitalitas bagi nomaden modern ini saya anggap sebuah artikulasi yang saya buat terhadap sesuatu yang sudah dihidupi oleh jemaat. Jadi kesadaran bahwa gereja ini seperti kemah bagi para nomad itu sudah lama. Makanya tahun lalu saya pernah dikirim untuk belajar melakukan pelatihan ASER bersama dengan pendeta Budianto, Pak Pendeta Budiman GKI Bandar Lampung. Itu karena kesadaran bahwa kita harus punya hospitality terhadap banyak orang gitu, termasuk orang-orang yang tamu itu. Jadi mungkin tidak pernah diartikulasikan bahwa gereja ini sebenarnya tempat yang strategis buat semua orang pendatang, tidak sampai ke situ. Tapi keterpanggilan untuk melakukan sebuah pelayanan itu sudah. Bahkan dalam proses PPTA ini saya sudah pernah dikirim untuk latihan ASER itu, yang harapannya saya bisa bagikan ke sini, membuat banyak ASER yang akan bertugas setiap hari Minggu menerima para nomad-nomad itu tamu seperti itu. Nah, kalau dilihat dari akar sejarah ya, memang Tanjung Karang ini memang tempat terakhir pelayanan yang tersebar sampai ke Bengkulu, ke Jambi, kemana-mana. Kalau saya lihat di dalam sejarah itu berangkatnya dari sini. Semua orang dari Purworejo itu datangnya ke sini dulu. Dari sini baru berangkat kemana-mana. Kadang pergi sendiri, ya kadang diantar. Jadi kalau bilang saya yang menemukan nilai itu benar. Saya menemukan nilai, oh ini ada. Lalu saya mengartikulasikannya. Tapi kalau bilang jemaat selama ini nggak tahu juga nggak benar. Karena jemaat itu sadar betul, dan pelayanan di depan pintu tuh semakin meningkat sekarang. Bahkan ada ucapan selamat datang bagi para tamu dan seterusnya. Dan saya melihat posisi Tanjung Karang ini strategis sekali untuk betul-betul menjadi gereja yang memang ramah dengan semua orang. Di luar dari ibadah misalnya, gereja ini jadi tempat gedung ibadah yang selalu terbuka untuk dipinjam. PGI, PGIW, pelatihan-pelatihan, latihan paduan suara dan seterusnya, gereja ini selalu dipinjam. Itu nanti kenapa juga saya mengusulkan gereja ini harus inklusif, karena selain di dalam ibadah, di luar ibadah pun gedung ini selalu dipinjam banyak orang. Ini memang betul-betul seperti kemah, seperti rumah bersama bagi bahkan interdenominasi begitu. Kalau yang latihan paduan suara di sini bahkan bukan hanya orang di GKSBS. Makanya nanti ada usulan yang
maka kita biasanya akan mengalami krisis identitas. Harapannya ini menjadi catatan penting bagi GKSBS Tanjung Karang, karena pengenalan akan jati diri GKSBS Tanjung Karang bahwa ini kita gereja di perkotaan yang ada di dalam konteks nomaden modern. Nah, kalau ini kita sadari, maka kemudian kita dengan sadar ke depan akan membuat langkah-langkah yang pasti akan membangun nilai-nilai yang ada. Kalau tadi calon pendeta mengatakan bahwa betul, saya yang mencoba menemukan nilai itu, tapi jemaat itu juga sebetulnya sudah menghidupi itu. Hanya artikulasinya yang kemudian baru ditemukan hari ini. Maka ini menjadi catatan penting. Judulnya ini menarik, judul paparan ini menarik. Nah, berikutnya untuk mendukung paper ini dengan tema yang menarik, saudara menggunakan teori PG. Nah, ini ketika kita koordinasi, lalu saya diberi paper ini, kemudian saya membaca sekilas di bab 2 teori pembangunan jemaat. Saya tanya sama Pendeta Kurniawan, ini tidak salah kasih paper gitu. Ini materi gospel atau materi PG gitu. Nah, ini pertanyaan saya ketika menerima paper ini pertama kali. Kalau kemudian orang awam diberi paper ini tidak diberi judul bahwa ini adalah bimbingan kesaksian pelayanan, maka orang juga bisa berkesimpulan bahwa ini adalah papernya PJ dengan pendekatan problem solving. Bagaimana saudara kemudian menjelaskan ini bahwa paper ini berbeda, bahwa ini bukan paper PJ dengan problem solving gitu, tapi ini betul ini paper kesaksian pelayanan gitu. Ya. Mungkin sedikit tadi sudah saya bahas Pak, bahwa ketika kita bicara PJ, biasanya kita kan bicara untuk aku dan aku, untuk GKSBS Tanjung Karang semuanya. Tapi ternyata kita melihat bahwa PJ itu berbicara tentang gereja yang yang membangun dirinya untuk menjadi tanda. Jadi saya lihat nggak ada keterpisahan antara PJ dan Gospel, bahkan mungkin bisa dibilang Gospel itu bagian di dalam PJ. Kesaksian dan pelayanan itu bagian dari pembangunan jemaat. Karena nanti dalam refleksinya akan dilihat, ketika kita bersaksi, bukan hanya orang yang menerima kesaksian kita yang disentuh, tapi kita, itu ada di refleksi teologisnya. Jadi ketika Tuhan menyentuh kita, mungkin kita mendapatkan ketebusannya, berkatnya itu. Tapi ketika kita saling menyentuh, ketika saya menyentuh orang lain, maka saya sendiri tersentuh. Nah, ketika saya sendiri tersentuh kan sedang membangun jemaat. Jadi saya lihat apa bedanya ya? Agaknya malah Gospel itu satu bagian di dalam PJ. Itu alasannya Pak. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti akan ada irisan-irisan itu. Cuman yang menjadi pembeda karena memang di teori gospel yang calon pendeta gunakan ini adalah teori PJ. Biasanya calon-calon pendeta yang menulis gospel itu yang pendekatannya problem solving itu pasti rujukannya teori-teori terkait dengan diakonia karitatif, diakonia transformatif dan sebagainya. Selalu itu. Nah, tetapi ketika calon pendeta kemudian menggunakan teori PJ, maka kemudian irisan PJ-nya itu jadi kelihatan sekali. Maka ya sebetulnya kalau misalkan ini disajikan sebagai mata bimbingan PJ juga nggak akan dicurigai orang, karena teorinya PJ, kemudian alat analisanya juga menggunakan SWOT, lalu kemudian tampilan usulan problemnya juga ini agak mirip-mirip juga dengan PJ. Maka ya tentu kalau kita bicara tentang irisan-irisan itu tidak bisa dipisahkan secara tegas bahwa gospel itu bukan bagian dari pembangunan jemaat. Tentu itu bisa dimengerti. Tapi supaya ini menjadi sesuatu yang menarik, karena ternyata melihat gospel itu tidak selalu dilihat dari kacamata tertentu yang lazim. Ternyata gospel itu bisa juga ditinjau dari pendekatan pembangunan jemaat. Nah, ini juga supaya kita juga terbuka bahwa pendekatan kita juga bisa menggunakan apa saja. Yang penting kemudian bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah alat kesaksian pelayanan dengan pendekatan atau teori tertentu. Nah, ini yang saya perlu apresiasi ini, karena ketika ya sudah banyak calon pendeta yang saya hadiri dalam ujian perengtuan, pasti teori yang menggunakan teori PJ di gospel itu tidak terlalu banyak, atau boleh dikatakan malah sangat jarang sekali. Kemudian analisa dalam pembahasan terhadap tema ini, tentu ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang calon pendeta
3.2 halaman 10 ada program kesaksian pelayanan Tanjung Karang yang kemudian diusulkan kepada 3 contoh program. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk dijelaskan. Nah, bagaimana saudara menjelaskan hal ini terkait dengan rumusan masalah yang dibuat? Nah, kalau melihat rumusan masalah yang dibuat di halaman sebelumnya, di halaman yang kedua, calon pendeta merumuskan rumusan masalah ini terkait dengan bahwa konteks manusia itu kompleks dan dipandang secara holistik. Lalu ada 3 pertanyaan menyertainya. Apakah PI dan diakonia dapat diterapkan dalam paradigma holistik? Yang kedua, bagaimana bentuknya? Dan yang ketiga, bagaimana dengan pelayanan Tuhan Yesus sendiri? Nah, apakah kemudian analisa yang calon pendeta sajikan di dalam pembahasan di bab 3 ini telah menjawab rumusan masalah ini? Karena tentu kalau kita bicara harapannya paper ini tentu walaupun tidak 100% pendekatannya adalah akademis, tapi kan ini juga karya tulis yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, walaupun mungkin tidak artinya bahwa waktu bimbingan 30 hari itu tidak terlalu ideal untuk menghasilkan karya tulis yang sangat ilmiah gitu ya. Tapi paling tidak kan kaidahnya menuju ke sana. Bagaimana calon pendeta bisa menjelaskan bahwa tiga contoh program itu terkait dengan PI, kemudian kemah hospitalitas dan gereja yang inklusi itu menjawab rumusan masalah saudara. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa memang gospel ini berbicara tentang diakonia. Cuman yang saya sampaikan tadi bahwa diakonia itu tidak sedang berbicara ada subjek dan objek. Jadi dalam diakonia itu subjek dan subjek. Ketika saya misalnya yang karitatif lah, ketika ada orang yang haus saya memberi minum, bukan hanya orang yang haus itu yang disentuh oleh diakonia itu, tapi saya. Makanya di refleksi itu kan sebenarnya puncaknya adalah tentang diakonia sebenarnya Pak. So memang karena seperti kau bilang bahwa ini sebuah karya tulis, maka harus ada teori. Dan saya pikir kalau hanya untuk membahas diakonia lagi, ayo ulang-ulang, nggak usah lah. Makanya diakonia itu saya pakai di refleksi Pak. Nah itu juga yang kalau ditanya kenapa sih maksudnya kenapa bisa program ini yang muncul? Iya. Ya, kenapa program ini yang muncul? Itu sebenarnya jawaban atas 3 pertanyaan di bab 1. Dan itu memang betul-betul saya bersyukur saya bisa mengumpuli ini di jemaat di Bandar Jaya. Bahkan saya uji coba waktu saya pelayanan di SMP, SMA Kristen itu. Dan kalau pertanyaannya seperti ini, maka kita akan lompat ke refleksi, nggak apa-apa ya Pak? Ya. Jadi dalam refleksi itu slide yang terakhir, bukan slide. Next. Ya, ini saya senang sekali saya bisa merefleksikan ini selama di Bandar Jaya. Bahwa kalau coba mundur ya, Matius 25 ayat 31 sampai 45 itu sungguh menarik perhatian saya sejak saya ada di Metro. Beberapa kali saya pakai buat bahan PA atau khotbah ini. Nah, ketika di Bandar Jaya saya menemukan ini Pak. Ini sebenarnya kalau paper itu kan bab 1 tuh kadang-kadang kan mengikuti. Jadi ada ini dulu, berada bertanya dulu. Memang saya ingin menghantarkan ke situ bahwa selama ini boleh kita semua dalam ruangan nanti boleh berpendapat. Tapi saya menemukan ini bahwa ini pikiran dari John Stott namanya, dan saya setuju karena ketika saya baca tadi Matius 25 ya, iya benar juga ya. Bahwa pelayanan sosial itu bukan sarana, itu wujud. Kalau berdasarkan Matius 25 tadi, Yesus ketika Yesus bilang kamu melihat aku dalam orang lapar, miskin, telanjang dan seterusnya, itu kan Yesus tidak pernah bilang sarana. Apa kasihlah orang lapar itu makan supaya dia dibaptis supaya bertambah jumlah, enggak itu. Tapi ketika ada orang lapar kamu kasih makan, disitulah kamu telah menyampaikan Injil. Nah kadang-kadang penginjilan yang membabi buta, yang penting pertambahan jumlah jiwa tanpa orang disentuh oleh kasih Kristus, membuat PI kita itu menjadi sarana untuk mengkristenkan. Itu sakit menurut saya kalau seperti itu, nggak benar gitu cara pandang kita. Kalau berdasarkan Matius 25 yang saya pikir saya renungkan ini 4 bulan, karena saya ketemu itu waktu saya sementara siap-siap PA di Metro, dan selama 4 bulan itu saya
3 bulan itu saya bermain dengan teks itu, Pak. Dan memang akhirnya saya sepakat dengan John Stott bahwa PI itu sebenarnya wujud. Makanya mau contoh program apapun nanti yang akan muncul itu wujud dari PI semuanya. Selama ini kan kita pikir sekolah supaya kita kristenkan orang, rumah sakit supaya kita kristenkan orang, panti-panti supaya kita kristenkan orang. Padahal Tuhan tidak hanya bilang baptis dan ajarlah mereka. Itu beban baptis banyak-banyak tapi nggak mampu membuat pendampingan pastoral untuk mengajar. Ya, terima kasih. Calon pendeta tentu telah menyajikan beberapa usulan program. Ya, sebetulnya kalau saya membaca terkait dengan beberapa usulan program ini, tentu kapasitas calon pendeta harusnya tidak seperti itu, karena ini tentu program-program yang usulan program yang sifatnya sepertinya masih sangat sederhana. Dan mungkin ini juga karena partisipasi anggota jemaat belum dilibatkan. Walaupun mungkin ada poin-poin pentingnya bahwa tentu ada konteks-konteks yang mulai terbaca, dan mungkin partisipasi anggota jemaat nanti yang akan meningkatkan kualitas dari usulan program itu. Tapi ada hal begini yang menurut saya perlu ke depan untuk menjadi catatan terkait dengan usulan-usulan program. Bagaimana calon pendeta kemudian bisa menempatkan bahwa calon pendeta itu menentukan klasifikasi program-program itu dalam kuadran tertentu, kuadran 1, 2, 3, 4. Alat analisa calon pendeta apa? Kalau biasanya, ini sekali lagi biasanya, calon pendeta yang lain itu kalau menentukan prioritas program berdasarkan kuadran itu kan pasti biasanya pakai teorinya bobot muter, bobot mendesak, kemudian luas lalu terjangkau, nah aspek itu. Nah, calon pendeta lebih menggunakan pendekatan apa? Apakah hanya sekedar analisa SWOT? Karena analisa SWOT tentu itu bisa sangat subjektif. Nah, ini bagaimana menentukan bahwa sesuatu itu masuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, supaya ini kemudian mendekati kevalitan tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini apa? Karena di paper ini kan kemudian tidak dijelaskan bahwa usulan program ini masuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, tidak dijelaskan dasarnya apa. Karena tentu membuat analisa ini penting, mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan itu. Bagaimana, Tante Lulu? Sebenarnya membuat program ini Pak, saya bergumul dengan dan juga sedang bertanya sebenarnya ketika CPDT dibimbing Kispel seperti itu, apakah di dalam ruang pribadi saya itu saya merancangkan sesuatu untuk jemaat, sementara saya sudah dibekali dengan partisipasi, bahkan semua teori PJ yang saya pelajari itu partisipasi gitu. Apakah seperti itu? Jadi hari ini saya seperti seorang calon anggota dewan begitu yang sedang menawarkan program, dan agaknya itu bukan kepribadian saya Pak, sehingga saya bermain, kalau lihat paper saya semua saya bermain di tataran ide. Saya sedang bermain di tataran ide. Saya ingin menyamakan dulu persepsi kita mengenai itu. Tanjung Karang jangan diragukan. Saya pikir sekali lagi kita Presbyterian Synodal bukan hanya pendeta yang di sini, tapi ada penatua dan diaken. Itu mau pakai pendekatan apapun saya pikir itu bisa. Tapi memang Pak Kurniawan sudah membantu saya mencoba memetakan, melihat masalah-masalah itu. Banyak kalau mau pakai pendekatan seperti itu, banyak sekali program yang ingin saya tuangkan di sini Pak. Gereja hijau dan seterusnya dan bagaimana itu banyak banget teman. Saya pikir kok jatuh, saya nggak ngerti apakah harus seperti itu. Tapi kalau seperti itu rasanya kayak orang yang sedang mau dipilih, terus sedang menawarkan sedang mempromosikan programnya supaya seperti orang yang kayak mau dipilih politik gitu loh Pak. Seperti itu, saya pikir seperti itu. Dan dalam obrolan dengan pembimbing saya melihat ini kita belajar ya Pak, belajar cara membuat program, dan saya pinjam Bandar Jaya membuat seperti apa. Jadi memang pure belajar membuat program gitu. Bahkan ini saya pikir saya agak serius memilih ini. Kalau hanya mau bertahan pada belajar, saya pikir saya pilih apa aja, yang penting belajar cara membuat program. Iya, ya tentu karena pemahaman terkait dengan pilihan-pilihan analisa itu kan nanti akan menentukan bagaimana kita melakukan monitoring, evaluasi, kemudian melihat bagaimana keberhasilan. Tentu dengan pendekatan
problem solving kan itu yang nanti harus dilakukan. Sebagai calon pendeta tentu ini kan nanti menjadi ranahnya bagaimana ketika nanti sudah jadi pendeta, tentu ketika pemahaman ini baik untuk menjadi bahan untuk diskusi bersama dengan para anggota presbiter yang lain, pengatua diaken atau pelayan-pelayan jemaat ini kan penting. Artinya bahwa kerangka teorinya harus baik, kerangka teorinya harus tepat, sehingga tentu dengan berbagai pilihan yang baik dan tepat itu tentu nanti monitoring, evaluasi, dan kemudian kita kembali lagi untuk melakukan perencanaan dan seterusnya itu akan secara spesifik mudah untuk dilakukan. Tentu ini tentu menjadi, karena ini baru contoh program ya, tentu nanti dalam prakteknya pasti akan dinamikanya akan lebih berkembang. Yang terakhir disampaikan oleh calon pendeta bahwa pelayanan holistik di refleksi. Pelayanan holistik ini tantangannya adalah cara berpikir parsial. Sebagai calon pendeta GKSP Tanjung Karang, seberapa yakin saudara terhadap gagasan dan praktek pelayanan holistik ini di GKSP Tanjung Karang? Apakah cara berpikir parsial itu juga masih menjadi potensi yang masih terus berkembang, atau bagaimana saudara melihat konsep ini? Konsep ini baik, teori ini baik, dan rancangannya baik. Nah, bagaimana calon pendeta bisa melihat ini sebagai sebuah peluang untuk melihat bahwa ada konteks pelayanan di mana saudara akan masuk di dalam? Jadi holistik ini memang sesuatu yang sangat menarik waktu saya kuliah, karena saya kayak dikasih pencerahan itu tentang melihat sesuatu. Nah, untuk Tanjung Karang, misalnya tadi ada Bu Dr. Liana yang mengangkat isu bagaimana dengan mental. Apakah Tuhan juga menjumpai orang di dalam mental, psikis, tidak hanya fisik itu. Itu sebuah isu berbicara tentang kegelisahan jemaat bahwa kami ini holistik. Kami ini utuh. Kami tidak hanya roh, kami tidak hanya spirit, kami punya emosi, kami punya mental, kami punya psikis. Yang itu mungkin dipengaruhi di tempat kerja, di keluarga, dan seterusnya. Dan untuk kehidupan orang di kota yang sangat individual itu, saya setuju dengan boleh tertawa sedikit ya Pak? Sedikit aja. Saya setuju dengan Pak Robert kemarin. Pendeta hari ini, apalagi di kota besar itu bukan pendeta pengkhotbah, tapi pendeta yang mau duduk mendengarkan cerita itu untuk kesehatan mental. Saya catat waktu di konven pendeta dan itu benar. Itu salah satu bentuk pelayanan holistik. Bukan khotbah dari mimbar aja, tapi duduk mendengarkan orang holistik. Jadi pengembalaan umum sekarang ya tidak hanya khotbah, tapi dengan duduk mendengarkan. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih.